Hai hai, selamat pagi anak-anak semua. Yuk kita mulai belajar pagi ini. Semangat ya. Masih dari tema 6, lingkungan bersih, sehat, dan asri. Kita akan belajar subtema yang kedua, lingkungan sekitar rumahku. Anak-anak, masih ingat tidak dengan yang namanya kalimat ajakan? Siapa yang masih ingat? Kalimat ajakan itu adalah kalimat yang digunakan untuk mengajak melakukan sesuatu. Nah, dalam kalimat ajakan biasanya memakai kata-kata apa ya anak-anak? Siapa yang ingat? Betul sekali, kita memakai kata yuk, mari, atau ayo. Nah, untuk mengingat-ingat tentang kalimat ajakan ini, sekarang kita buka yuk buku tema 6 halaman 44. Di situ ada percakapan antara Benny dan Udin. Yuk kita baca bersama-sama. Hai Udin. Hai Benny, mari masuk. Terima kasih Udin. Apa yang sedang kamu lakukan? Aku baru saja selesai menyiram pohon. Ayo lihat pohonku ini. Wah, subur sekali pohonmu. Pohonmu membuat lingkungan sejuk. Mari kita berjalan-jalan mengitari lingkungan. Ide yang bagus. Berjalan membuat kaki kita kuat. Kaki melangkah berayun dengan tegap. Ayo kita ajak teman-teman yang lain. Nah, dari percakapan antara Benny dan Udin tadi, kita cari yuk mana yang merupakan kalimat ajakan. Siapkan pensil anak-anak, kita garis bawah yang merupakan kalimat ajakan. Kalimat ajakan yang pertama ada di sini ya anak-anak. Mari masuk. Itu kalimat ajakan yang pertama. Selanjutnya ada yang dikatakan Udin. Ayo lihat pohonku ini. Nah, itu kalimat ajakan yang kedua. Jangan lupa diberi garis bawah ya. Yang ketiga, ada yang dikatakan oleh Benny. Mari kita berjalan-jalan mengitari lingkungan. Itu kalimat ajakan yang ketiga. Dan yang terakhir dikatakan Udin. Ayo kita ajak teman-teman yang lain. Berarti ada 4 ya anak-anak kalimat ajakan yang ada di percakapan antara Benny dan Udin. Lanjut yuk, sekarang kita buka halaman 53. Anak-anak masih ingat tidak tentang bangun datar? Di situ ada gambar pintu, gambar atap rumah dan rumahnya, dan juga gambar lantai rumah tuh. Anak-anak masih ingat tidak? Bangun datar apa saja yang ada di ketiga gambar ini? Yuk kita lihat satu-satu. Untuk gambar yang pertama ada pintu. Kira-kira bangun datar apa ya namanya? Pinter sekali, namanya adalah segi empat atau ini persegi panjang. Untuk gambar yang kedua, kita lihat atapnya saja ya. Bentuk atap rumah itu apa ya anak-anak? Pinter, yang menjawab segitiga Bu Guru beri nilai 100. Gambar yang ketiga ini bangun datar apa ya anak-anak? Betul, sama seperti bangun datar yang pertama, ini juga namanya segi empat, tapi yang ini persegi. Masih ingat ya tentang bangun datar? Nah anak-anak, coba sekarang kita lihat bangun datar yang ketiga ini. Kalau kita lihat yang bidang berwarna biru ini sepertinya itu terdiri dari beberapa segi empat ya anak-anak ya, dipisahkan oleh garis-garis yang berwarna merah. Nah ini ada namanya loh anak-anak. Kira-kira siapa yang tahu? Namanya adalah pengubinan. Apa ya maksudnya? Pengubinan itu adalah penyusunan bangun datar
secara rapi. Tidak saling tindih menindih, tidak tumpuk-tumpukan, tapi disusun secara rapi dan tidak ada celahnya atau tidak ada bolongnya. Contoh pengubinan yang paling sering kalian lihat adalah penyusunan keramik pada lantai rumah atau pada dinding kamar mandi. Pernah lihat kan? Itu namanya pengubinan. Sekarang coba dibuka buku tema 6-nya, halaman 54. Ada gambar lantai rumah Edo di situ. Bagus ya warnanya, ada yang coklat tua dan coklat muda. Itu merupakan salah satu contoh bentuk pengubinan. Dari bangun datar apa ya anak-anak? Pinter, itu contoh pengubinan dari bangun datar segi 4. Rapi ya disusunnya. Tapi anak-anak, ternyata pengubinan itu bukan hanya bisa dibuat dari bangun segi 4 saja loh. Ada beberapa bangun datar yang bisa juga kita buat pengubinan. Ini contohnya. Yang pertama, ini merupakan pengubinan dari bangun datar apa anak-anak? Segitiga. Pinter. Nah, kalau yang ini pengubinan dari bentuk bangun datar segi 6. Seperti rumah lebah ya bentuknya. Tapi anak-anak, ternyata pengubinan itu bisa dibuat dari berbagai macam bangun datar loh. Jadi tidak hanya satu bangun datar yang disusun, tapi juga bisa digabung-gabung dari beberapa bangun datar. Ini contohnya. Budila punya 2 contoh nih di sini. Untuk contoh yang pertama, kira-kira ada bangun datar apa saja ya di situ? Ada bangun datar segi 4 dan juga segitiga yang menyusun pengubinan di contoh yang pertama. Lalu untuk contoh yang kedua, ada bangun datar segi 4, segitiga dan juga segi 6 yang menyusun pengubinan di situ. Bagus ya anak-anak? Sangat rapi. Nah, sekarang anak-anak yuk kita coba buat pengubinan. Nah, ini akan menjadi tugas untuk anak-anak. Coba dibuka buku tema 6-nya halaman 76. Di situ ada tempat kosong untuk menempel. Apa yang harus anak-anak tempel? Ada bangun datar segi 4 dan segitiga di halaman 77. Coba kalian gunting bangun datar itu, lalu buatlah pola pengubinan sesuai yang kalian suka, sesuai kreasi kalian. Ditempel di tempat kosong yang ada di halaman 76. Nanti kalau tugasnya sudah selesai, difoto lalu dikirimkan ke bu guru ya. Untuk tugas ini anak-anak bisa kumpulkan paling lambat hari Sabtu. Jangan lupa minta bantuan ayah atau ibu di rumah jika mengalami kesusahan. Semangat anak-anak. Oke anak-anak, terima kasih sudah belajar dengan Budila hari ini. Hari ini kita sudah belajar mengingat tentang kalimat ajakan dan juga sudah belajar mengenal pola pengubinan bangun datar. Semangat terus ya anak-anak dalam belajar. Walaupun di rumah saja, tapi kita harus semangat terus untuk belajar biar jadi pintar. Jaga kesehatan terus. Titip salam untuk ibu dan bapak di rumah ya. Sampai jumpa besok anak-anak. Dadah, Tuhan memberkati.